Itu ajaran sesat yang kedua. Yang ketiga yang waktu itu kita temukan bahwa mereka meyakini bahwa tidak wajib mengqada saum. Jadi kalau di bulan Ramadan mereka saum kemudian batal, entah karena sakit, entah batal karena misalnya wanita berhalangan dan sebagainya, tidak wajib mengqada. Cukup dengan membayar denda. Jadi nanti kalau kita perhatikan ajaran sesat mereka ini serba duit, Pak. Semuanya serba uang. Jadi tinggal bayar denda, itu pun ditetapkan oleh negara. Yang keempat, untuk membangun sarana fisik, Az-Zaitun dengan ini mereka rencanakan dulu Az-Zaitun itu menjadi ibu kota negara, Pak. Maka mereka sudah bangun pelabuhan kan, sudah ada kapalnya segala macam. Rencana mereka nanti di situ juga ada bandara dan sebagainya. Rencana mereka itu jadi ibu kota. Nah, untuk membangun sarana fisik dan operasional negara, maka setiap warga negara ini di luar santri-santri yang ada di Az-Zaitun, ini yang ada di teritorial, Pak, yang ada di negara mereka. Warga negara mereka itu tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Paling banyak ya di Jawa Barat. Nah, setiap warga negara itu wajib menyetor kepada negara. Dulu mereka menetapkan kewajiban setiap warga negara itu per bulan harus bisa menyetor 800.000 rupiah. Belakangan saya dengar sudah mencapai 2 juta, Pak. Per bulan setiap orang. Dari mana mereka punya uang itu? Padahal kebanyakan warga negaranya itu buruh, karyawan. Waktu dulu kita bongkar itu yang paling banyak buruh itu yang jadi korban NI KW9 itu KHTEK, Pak. Itu paling banyak itu korbannya. Mahasiswa yang paling banyak menjadi korban dalam catatan kita ITB. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca di koran Pikiran Rakyat pada waktu itu diberitakan ada 200 orang tua melapor ke Polda Jawa Barat bahwa anak-anak mereka sebanyak 200 mahasiswa ITB di DO oleh ITB karena mereka sudah tidak pernah kuliah dan tidak pernah menyetor uang SPP karena uang SPP mereka setorkan pada negaranya itu. Di urutan kedua dalam catatan kami pada waktu itu tahun 2001 UNPAD, Pak, yang banyak jadi korban itu. Di urutan ketiga Politeknik ITB Ciwaruga yang sekarang namanya Polban. Bahkan waktu itu ada 4 di antara mereka sudah jadi dosen di Polban. Selebihnya tersebar di perguruan tinggi yang lain, termasuk Unisba juga ada korbannya, IAIN. Jadi mereka wajib menyetor. Dari mana uang mereka dapatkan? Dari prinsip tadi bahwa orang di luar kelompok mereka semuanya kafir. Karena mereka itu semuanya kafir, maka mereka berhak untuk mengambil uang dari harta dari orang-orang kafir itu sebagai fa'i. Harta pampasan dari orang kafir tanpa perang. Nah, karena itu rata-rata mereka itu ya pernah mencuri, pernah menipu. Umumnya orang tua yang anaknya menjadi korban NI KW9 bangkrut, Pak. Kenapa? Ya percuma saja rumah dikunci, orang pencurinya ada di dalam rumah. Saya sampai mendapat laporan dari Subang waktu itu, Pak.
Beberapa orang tua di Subang itu sampai sertifikat tanah, sawah habis semua. Karena anaknya masuk dalam kelompok ini. Mereka siapa untuk mencari uang karena mereka harus setor, itu wajib. Kalau tidak bisa disiksa, diludahi mukanya. Sehingga ada salah satu korban anak perempuan, anak gadis waktu itu. Itu menangis di depan saya, ada mungkin 1 jam. Menangis, cerita lagi, nangis lagi. Bayangkan Ustadz katanya, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di otak saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri tidak ketahuan oleh polisi. Gitu. Wah, kalau saya tidak mencuri, dari mana uang saya harus menyetor? Gitu. Sehingga dalam dokumen yang pernah kita miliki itu ya, itu setiap hari mereka bisa mengumpulkan uang sampai 1 miliar per hari, Pak. Dari warga negara mereka yang ada di teritorial tentunya, yang tadi masyarakat, buruh, karyawan dan sebagainya. Itu yang jumlahnya waktu itu tercatat di data kami pada waktu itu 151.000 yang tercatat. Sekarang 151.000 kali 2 juta berapa, Pak? Nah, kalau mahasiswa di UI, kita dapat laporan itu, mereka sampai siap membuat stempel, Pak. Jadi membuat stempel seolah-olah rektor yang membuat surat itu, bahwa masih mahasiswa diwajibkan, atau dekan itu, terserahlah mereka membuat apa gitu, diwajibkan untuk membayar apa misalnya, padahal itu tipuan semua. Mereka bisa membuat stempel yayasan, itu paling banyak itu kan. Makanya jangan dipercaya semua yang beredar-beredar itu, Pak. Dulu kita tahu itu kebanyakan orang-orang NI itu. Yang pakai mobil, halo ya terus pakai, itu Pak. Saya berapa kali, Pak, menghentikan mereka itu. Saya lihat data-datanya. Saya sobek-sobek, saya lempar di muka mereka itu. Banyak yang dari mereka itu, Pak. Ya mungkin juga ada yang benar, Pak. Mungkin ya. Tapi alhamdulillah saya belum menemukan yang benar, Pak. Jadi mereka akan melakukan segala macam cara. Termasuk mahasiswi UI itu ada yang sampai pura-pura menjadi pembantu rumah tangga. Mahasiswi UI. Pura-pura jadi pembantu rumah tangga. Setelah 2-3 hari dia punya peluang, dia telepon teman-temannya, ambil pakai mobil, rampok, lari. Sampai begitu mereka itu, Pak. Kalau tidak, mereka nggak siap untuk diludahi, Pak. Nah, kenapa mereka mau? Mereka sudah dibaiat, Pak. Jadi korban-korbannya itu semuanya masuknya itu dibaiat, Pak. Kebanyakan yang jadi korban itu diambil dari aktivis-aktivis masjid. Nah, yang di ITB itu banyak yang kena di Salman, Pak. Sedang ngaji itu didekati oleh mereka. Ada yang di Pusdai. Sedang ngaji itu anak perempuan baru lulus SMA. Gina kalau nggak salah namanya, saya masih ingat itu. Sedang apa Anda di sini? Sedang belajar agama, sedang ngaji. Untuk apa belajar agama? Ya supaya kita tahu apa kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Setelah Anda tahu, apa Anda bisa melaksanakan di negeri kafir seperti ini? Bengong dia, jadi saya harus bagaimana? Ikut kami. Lalu cerita si Gina itu, dia dibawa ke Jakarta.
Loh, saya belum izin orang tua, nanti orang tua saya bisa panik dan sebagainya. Nggak apa-apa, nanti kami yang memberitahu orang tua. Nah, dia dibawa ke Jakarta itu. Saya belum, sudah waktunya sholat, saya harus sholat. Jangan dulu sholat. Sholat enggak boleh, makan enggak dikasih, kalau minum masih dikasih. Enggak boleh berhubungan dengan orang tua. Sampai di Jakarta, si Gina itu tahu kalau ini daerah Pondok Gede. Jadi tempat pembaiatan itu mereka lakukan di 2 tempat di Pondok Gede dan satu lagi di Lubang Buaya. Begitu masuk daerah Pondok Gede, mereka ditutup matanya, Pak. Baru dibuka setelah mereka berada di sebuah rumah. Baru mereka buka. Dia nggak tahu sekarang rumah ini jalan apa, tapi di Pondok Gede. Dalam kondisi pikiran kacau, takut orang tuanya mencari, sudah lapar, tidak sholat. Dalam kondisi seperti itu, mau wudhu saja nggak boleh, gitu kan. Jadi dibuat kondisi fisiknya itu, psikisnya maksudnya, kejiwaannya itu goncang, Pak. Saat itulah doktrin masuk, Pak. Nah, itu cuci otaknya itu. Doktrin mereka masuk itu. Setelah itu kemudian dibaiat, mereka harus bersumpah setia. Nah, setelah dibaiat, sumpah setia, mereka ditanya, Anda tahu nggak sekarang siapa Anda? Anda adalah warga negara Islam Indonesia, Amandemen 2009. Silahkan pulang ke rumah orang tua kamu, jangan pernah menceritakan ini pada siapapun kalau Anda masih ingin hidup. Diancam mereka, Pak. Rata-rata mereka ketakutan mau ngomong ke siapapun. Dan itu seperti dipantau saja mereka oleh pimpinan-pimpinannya itu lewat WA dan sebagainya, sehingga mereka merasa betul-betul berada dalam pantauan itu. Itu caranya, Pak. Nah, ketika kita keluarkan fatwa itu, alhamdulillah ya, sangat banyak sekali yang keluar, Pak. Sehingga mungkin mereka jadi kewalahan, dari mana dana sekarang masuk gitu. Karena kalau menurut orang dekat mereka di TV One kalau nggak salah itu ya, Pak Imam itu, nah itulah sebabnya mereka kemudian dekat dengan Yahudi sekarang ini. Mungkin berharap sumber bantuan dari sana. Dulu kita nggak pernah ada bukti kedekatan mereka dengan Yahudi itu. Ini ada, saya lihat dalam video seorang dari Fakta Israel, wanita, namanya Monique Ziker. Dia mengatakan dia pernah membuat acara di Jakarta, dihadiri oleh 35 santri dari Az-Zaitun yang menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Sehingga si Monique itu mengatakan, kalau dulu mereka itu sangat luar biasa mencintai NII, Negara Islam Indonesia. Sekarang mereka berubah mencintai negara Israel. Kata si Monique itu dalam videonya itu. Monique ini dari Fakta Israel. Yang kelima, ajaran sesat mereka itu bahwa taubat hanya sah jika melaksanakan sodakoh istighfar. Jadi apapun maksiat, kalau seorang mau bertobat tidak akan diterima oleh Allah kecuali harus bayar dulu sodakoh istighfar. Duit deh, Pak. Jadi semuanya serba uang, Pak. Semuanya serba uang. Jadi mengertilah kita dari mana sebenarnya sumber uang mereka itu. Yang keenam, ayah kandung, kalau belum masuk kelompok mereka ya, maka ayah kandung itu tidak sah menikahkan putrinya. Kenapa? Ya kan ayahnya masih kafir. Jadi kalaupun supaya tidak ketahuan itu mereka menikah.
Rata-rata begitu. Mereka dinikahkan oleh ayahnya, setelah itu kembali kepada kelompoknya, baru dinikahkan lagi. Itu dianggap mainan aja lah, supaya menghilangkan kecurigaan. Yang ketujuh, tidak wajib haji kecuali bagi yang mas'ul. Mas'ul itu pejabat-pejabat tingginya, setingkat menteri ya itu wajib haji. Dulu Pak, sekarang lebih sesat lagi ternyata. Mereka hajinya itu malah sekarang di Az-Zaitun. Jadi bisa dilakukan oleh semua itu dengan mengelilingi Az-Zaitun sambil menyaksikan kemegahan Az-Zaitun itu, sehingga mereka pun kalau kita jemaah haji itu mengagungkan asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka mengagungkan sang pemimpinnya itu, sang presiden yang telah berhasil membangun. Itu. Kalau para jemaah haji itu melempar jumrah dengan batu, mereka juga ada kegiatan melempar, itu melempar semen, sak semen untuk pembangunan itu. Yang luar biasa lagi adalah di poin ke-8, kesesatan mereka itu konon asasi, mereka menyebutnya seperti itu, undang-undang dasar negara yang mereka buat itu lebih utama menurut keyakinan mereka, lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Dan Al-Quran itu menurut keyakinan mereka itu sabda Nabi, buatan Nabi Muhammad, bukan firman Tuhan. Jadi si konon asasi undang-undang negara yang mereka buat derajatnya lebih tinggi daripada Al-Quran, karenanya tidak terlarang untuk menginjak-injak mushaf Al-Quran. Yang ke-9, nah, yang terakhir, yang ini kesesatan yang dulu 2001 pernah kita bongkar, Pak. Bahwa sholat aktivitas, menurut keyakinan mereka, sholat aktivitas ini upaya mencari uang, cara mencari uang. Itu lebih utama daripada sholat fardu. Karena itu kebanyakan mereka sudah tidak sholat. Ada yang sangat pribadi Pak, dan kita punya saksi, seorang yang menjadi asisten pribadinya itu. Selama 4 tahun dia menyatakan nggak pernah dia sholat. Jadi dulu Pak, ketika kita keluarkan fatwa ini, saya lumayan disibukkan Pak, oleh para korban yang mengadu, juga oleh orang-orang tua korban yang sedang stres, panik, karena anak mereka hilang. Jadi bermacam-macam. Akhirnya saya umumkan waktu itu di radio PR Pak, Pikiran Rakyat. Waktu itu saya mengisi di radio itu. Sore itu saya umumkan saja kepada mereka para orang tua yang anaknya menjadi korban NI KW 9 ini. Saya tunggu hari Ahad di Masjid Al-Fajar. Jam 9 lah waktu itu atau jam 10. Wah, kumpul Pak, orang tua itu. Maka masjid itu menjadi saksi Pak, lautan tangis para orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu yang kebetulan melihat saya di Metro TV waktu itu ditampilkan sedang menangis Pak. Gak tahan saya melihat mereka Pak. Membayangkan bagaimana kalau itu menimpa diri kita. Orang tua yang stres, anaknya yang gila, itu bukan 1-2 Pak. Yang jadi korban lalu keluar gila Pak.